Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan keistiqomahan untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah dapat kita jalankan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita mudah-mudahan di yaumul kiamah kita Allah takdirkan untuk masuk dalam barisan Rasulullah, dan juga Allah takdirkan dan Allah izinkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya saat ini di tengah kondisi lagi libur, Allah kasih kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin, diberikan kesehatan, afiat dan juga umur yang panjang, dimudahkan rezekinya dari arah yang tak pernah terpikirkan yang Allah datangkan tiba-tiba. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu stop mengeluh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluh adalah hal yang memang seringkali banyak dilakukan oleh manusia. Mengeluh biasanya dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa ketika dia mengalami masalah dan berputus asa dengan apa yang dia ingin capai. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya mengeluh itu terjadi karena antara apa yang dia inginkan dengan apa yang dia capai tidak sebanding. Kadang dia berkeinginan untuk mendapatkan A, tapi justru yang keluar malah B. Itu masih agak mendingan sahabat-sahabatku. Kadang yang keluar bukan lagi B, malah yang keluar jauh lebih jauh yaitu Z. Sehingga tidak heran kemudian akhirnya curhat kemana-mana. Dia bercerita tentang ini dan itu. Padahal sahabat-sahabatku, bagi orang-orang yang senantiasa dia terus merenung, terus dia mencoba menggali dan belajar, maka tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa resiko. Sebab itulah stop mulai saat ini untuk mengeluh. Karena orang-orang yang mengeluh itu tandanya orang yang tidak bersyukur. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat suci Al-Quran, wa id ta'addan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur, kata Allah, itu Allah akan tambahkan nikmat. Apa itu yang disebut dengan syukur? Syukur itu secara sederhana yaitu fokus terhadap apa yang saat ini dia miliki, apa yang saat ini sedang dia jalani. Dan yakinlah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita saat ini berhadapan dengan masalah atau sedang bermasalah, tetap saja kita masih ada celah bahwa kita sesungguhnya bisa menikmati dan bahkan kita bisa mendapatkan rizki. Tentu rizki yang kita bayangkan bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Karena sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Dan apa yang terpenuhi dari keinginan itu belum tentu baik untuk kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa. Dan Allah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, segala sesuatu yang kelihatannya baik itu belum tentu itu baik untuk kita.
ya. Dan segala sesuatu yang kelihatannya itu buruk, belum tentu buruk di hadapan kita. Kenapa? Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah ini maha tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Ini bisa buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatullah stop untuk mengeluh, karena orang yang mengeluh itu tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Tadi orang yang bersyukur itu Allah tambah nikmat, orang yang ingkar itu Allah turunkan laknat, turunkan azab. Azabnya bukan hanya sekedar azab, tapi azab yang pedih. Sahabatullah, kalau Anda saat ini, kalau kita saat ini sedang ditimpa masalah, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Saat ini Allah sedang menyayangi kita, saat ini Allah sedang menguji kita agar kita naik level. Dan orang-orang yang tidak mau naik level biasanya tidak mau ujian. Sama halnya ketika kita nih bersekolah, kita mau ujian, ya nggak akan mungkin naik. Bagaimana mau naik? Wong nggak ada ujian yang diberikan kepada dirinya. Sama halnya dengan kehidupan, sahabat-sahabatku. Ketika kita di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kalau kita ingin naik level, naik kelas, maka salah satu cara yang harus kita hadapi adalah ujian. Nah, tentu ujian ini ada yang ringan, ada yang bergerak, ada yang berat. Tapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini menurunkan ujian kan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar yang sudah Allah takar. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah ini tidak akan pernah menurunkan sebuah ujian sesuai dengan kapasitas seseorang itu untuk diuji. Kalau ada orang yang kemudian tak mampu menyelesaikan ujian, maka sesungguhnya bukan karena Allah tidak menakar, tapi karena kitanya hanya sekedar karena kitanya tidak mau peduli untuk belajar. Padahal sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini senantiasa terus dengan kebaikannya memberikan segala sesuatu yang bahkan terkadang tidak diminta oleh kita. Salah satu contoh, kita diberikan pendengaran, padahal kita tidak pernah minta, ya Allah tolong berikan aku pendengaran. Kita pun diberikan pandangan, penglihatan oleh Allah, padahal kita tidak pernah minta. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita nih mengeluh karena kita nih tidak pernah kenal dengan Allah. Kita tidak pernah kenal dengan diri kita. Sehingga jangankan kenal dengan Allah, dengan dirinya pun dia tidak kenal. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang banyak mengeluh, sesungguhnya kita nih saat ini sedang memutus nikmat Allah. Ya, kenapa? Ya karena memang orang-orang yang mengeluh itu adalah cirinya orang-orang yang tidak pernah mau bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang berkategori bersyukur kepada Allah, maka jangan pernah mengeluh. Stop, karena yang namanya masalah, yang namanya persoalan hidup bukan hanya kita saja. Jangan terlalu dibuat dramatis, jangan terlalu dibikin hiperbola yang berlebihan, bahwa seolah-olah penderitaan itu kita yang paling menderita. Padahal di luar sana ada yang jauh lebih menderita dibandingkan diri kita. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka stoplah kita mengeluh. Karena dengan mengeluh sebagai bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah, dan orang yang tidak bersyukur sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ibrahim, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, siapa yang ingkar Allah turunkan azab yang pedih. Maka sudah, bersyukuri apa saja yang sudah Allah berikan. Dan syukur ini adalah kalau dalam bahasa kita sebagai sebuah ungkapan rasa terima kasih. Kita saja coba kalau kita misalnya ngasih sesuatu kepada seseorang,
apa yang dikasih itu bukan saja dia tidak mengucapkan terima kasih, tapi kemudian dicampakkan, bahkan dibuang, maka kita akan tersinggung. Maka kemudian karena tersinggung bisa saja kemudian kita meledak dan kemudian kita marah. Kamu ini kurang ajar ya, dikasih tapi jangankan kamu pakai, jangankan kamu terima kasih, kamu pakai saja enggak gitu kan. Nah itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun maafnya Allah jauh lebih banyak ya. Ampunan Allah tuh jauh lebih luas dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an ya. Makanya kenapa kita stop untuk mengeluh? Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah itu senantiasa membimbing kita setiap saat meskipun kita hamba-hamba Allah yang senantiasa jauh dengan Allah. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan dengan dikasihnya umur panjang. Makanya lihat orang-orang yang senantiasa jauh dengan Allah dikasih umur panjang. Itu adalah sebagai sebuah bentuk dari kasih sayang Allah kepada yang namanya manusia. Supaya apa? Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Dikasih kesempatan untuk kembali ke jalan Allah. Dan biasanya orang-orang baik itu cenderung itu umurnya pendek. Kenapa? Itu adalah juga kasih sayang Allah. Agar jangan sampai orang-orang yang baik itu kelak berubah menjadi tidak baik. Kenapa? Karena manusia ini seringkali cepat berubah. Maka kalau ada orang yang umurnya pendek, yakinlah ya kalau dia senantiasa berbuat baik, itu adalah kasih sayang Allah. Kalau umur pendek karena kejahatan, wallahu a'lam. Tapi para ulama memberikan informasi kepada kita, kalau umur pendek karena kejahatan, itu karena dirinya. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan segala sesuatu yang buruk itu datangnya dari diri kita. Dan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka stop mengeluh. Karena di luar sana banyak orang-orang yang masalahnya jauh lebih pelik, jauh lebih rumit. Kurang care terhadap. Lihat di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat ke-78, surat ke-16, ayat ke-78. Allah menyampaikan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Karena kita ini sudah dilahirkan oleh Allah melalui perantaraan perut ibu kita ini nggak tahu apa-apa. Dan biasanya orang yang nggak tahu apa-apa biasanya hanya sekedar banyak mengeluh. Ya kan? Dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu diri, nggak tahu orang lain, nggak tahu terima kasih, ya nggak tahu malu. Itu orang yang memang nggak banyak tahu. Nah orang-orang yang kayak begini biasanya ketika ketimpa masalah dia mengeluh. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membahas tentang hal yang akan membuat kita nih hancur. Apa itu? Yaitu tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu biasanya banyak mengeluh. Biasanya mengeluh itu juga mengikut sertakan ya saat ini yang dikeluhkan apa? Pemerintah, yang dikeluhkan apalagi tetangga, yang dikeluhkan lagi siapa? Teman-teman, yang dikeluhkan apalagi kondisi keadaan ya. Padahal sahabat-sahabatku Allah menyampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu memberikan kesempatan kepada kita sampai kita nih mau merubah terhadap sikap kita, merubah terhadap pikiran kita, merubah hati kita, merubah perilaku kita. Nah kalau nggak mau berubah ya sudah, memang itu yang dipilih oleh kita untuk hidup senantiasa sengsara. Makanya sahabat-sahabatku ketika ada orang yang mengeluh, saya seringkali untuk mencoba menghindar. Kalau saya kemudian mampu untuk menyampaikan tentang nasihat, saya nasihati. Tapi sahabat-sahabatku, menasehati orang-orang yang banyak mengeluh agak sulit untuk diterima. Maka lebih baik saya menghindar daripada kemudian menjadi permusuhan. Nah sahabatnya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Banyak orang yang kemudian ekonominya pengen baik, tapi nih nggak punya ilmu. Pengen ekonominya lebih banyak, lebih bagus, tapi nggak pernah mau belajar. Ya. Bagaimana bisa? Agak sulit. Kita mau ngelamar kerja saja, kalau kemudian gak pakai ilmu ya ditolak lah.
Apa yang menjadikan rujukan bahwa dia nih untuk bisa diterima bekerja? Nah, sebab itulah sama halnya ketika seseorang pengen sehat, tapi tidak ada ikhtiar untuk berobat. Tidak ada ikhtiar untuk mencari obat. Nah, kemudian hanya berserah saja kepada kondisi. Kalau berserah diri kepada Allah masih mending. Tapi berserah diri kepada Allah pun tanpa ikhtiar, Allah pun tidak suka. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nih ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita sebagai perantara yang sesungguhnya Allah yang melahirkan kita melalui perantaraan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, Allah ini agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Allah ini kasih kita ini perangkat untuk kita nih mengupdate diri, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan, kita mencoba untuk mencari jangan agar sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar mengeluh. Ya. Maka lihat, Allah kasih di perangkat. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah kasih nih pendengaran. Ya. Dengan mendengar kita ini dapat wawasan, dapat informasi bagaimana caranya agar kita ini keluar dari masalah. Tapi sayang kita ini seringkali yang kita dengar adalah hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang memang seringkali membuat diri kita malah tambah mengeluh. Yang kita dengar adalah masalah-masalah yang membuat rumit. Masalah-masalah yang tambah runyem. Bukan masalah-masalah yang membuat diri kita bisa keluar dari masalah. Ya kan? Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran ini kita gunakan tuh agar kita nih mampu mendengar hal-hal yang bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Untuk apa? Ya kita mendengarkan ilmu. Ilmunya pun kita pilih ilmu yang secara khusus bisa membuat diri kita ini keluar dari masalah yang saat ini kita hadapi. Minta nasihat orang-orang yang pas, orang-orang yang senantiasa menyemangati. Bukan kita mendengar orang-orang yang mengeluh juga. Ya udah, akhirnya kita ini karena kita sering mendengar dengan keluhan-keluhan yang ada, sementara kita pun sedang mengeluh, ya sudah, akhirnya kita menjadi pribadi yang ditambahi keluhannya. Dan pada akhirnya kita nih berada dalam sebuah komunitas kaum-kaum pengeluh. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mubazirkan tuh pendengaran kita. Sebagaimana pagi hari ini, sahabat-sahabatku, dengar baik-baik, simak baik-baik agar kita ini bisa keluar dari masalah sebagaimana saat ini sedang kita jalani dan juga kita rasakan. Maka mudah-mudahan dengan kita ini mendengar, menyimak dengan sebaik mungkin, ada solusi yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau belum, ya kita minta sama Allah. Ini adalah sebagai sebuah cara dengan kita, Allah kasih pendengaran kita, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, sehingga dapat informasi. Dengan informasi itu, mudah-mudahan kita ini bisa keluar. Yang kedua, wal absor, Allah kasih ini penglihatan. Jangan keseringan kita nih melihat hal-hal yang membuat diri kita tambah mengeluh. Tapi cari ya, apa yang bisa kita lihat itu yang membuat diri kita terselesaikan. Bagaimana caranya? Anda lihat orang yang jauh lebih miskin dibandingkan kita. Anda lihat orang-orang yang jauh lebih menderita kehidupannya dibandingkan kita. Di mana itu? Rumah sakit, ya, penjara. Anda lihat itu mereka meskipun punya ini, punya itu, tapi mereka nggak bisa menikmati orang dalam kondisi sakit. Makanya seringkali saya ketika menyampaikan tausiah, menyampaikan tentang pencerahan, maka supaya pikiran kita cerah, hati kita cerah, jangan kebanyakan jalan-jalan rekreasi ke tempat-tempat tamasya. Sebagaimana hari ini Anda libur, long weekend, ada yang ngambil cuti. Dari Kamis kita di tanggal merah, kemudian Jumat hari kejepit, diambillah cuti, long weekend 4 hari. Dan lihat kalau Anda pergi ke tempat wisata, dijamin tempat wisata ini pasti penuh. Jangankan tempat wisata, jalan-jalan pun macet.
Ya. Bagaimana caranya? Oh, Anda pergi ke rumah sakit, Anda lihat nih orang-orang yang sakit. Sehingga Anda akan bersyukur, ya Allah, betapa beruntungnya aku. Sementara mereka meskipun hidupnya bergelimang harta. Kalau kita tahu tuh orang yang sakitnya, tapi mereka nggak bisa menikmati apa-apa orang dalam kondisi yang berbaring. Kita meskipun kondisi yang miskin, serba kekurangan, tapi saya masih bisa menikmati meskipun makan dengan hanya nasi dan garam, ya, tapi masih terasa nikmat di lidah. Ada orang yang makan sampai pergi ke luar negeri yang jauh dan bahkan ongkosnya pun melebihi daripada apa yang dia beli dengan makanannya. Dia tak lagi mampu menikmati. Lihat tuh anak-anak jalanan, mereka tuh makan meskipun apa adanya, seadanya. Mereka tuh bisa tidur nyenyak di pinggir jalan meskipun bisingnya kendaraan lulu lalang setiap saat. Kenapa? Karena mereka mampu menikmati dengan kondisi yang ada. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini penglihatan ini kita gunakan untuk kita senantiasa mampu mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian setelah kita nih sering melihat, sering mendengar hal-hal yang menguatkan diri kita untuk bisa bersyukur, maka nih pergunakan juga sebagaimana perangkat yang sudah Allah kasih apa? Wal afidah, yaitu apa? Hati nurani. Sahabat-sahabatku, di dalam diri kita ini ada perangkat yang membuat diri kita senantiasa terus bersyukur. Apa itu? Hati nurani. Hati ini kalau dalam bahasa Arab namanya qalbu. Ya, ada lagi yang menyebutnya fuad. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalbu itu bahasa Arab asal kata dari kolaba, artinya apa? Bolak-balik. Maka ketika kita menggunakan hati, seringkali kadang kecewa, seringkali kita nih senang, seringkali kita nih gembira, seringkali kita nih sedih. Memang fluktuatif, tergantung kondisi dan situasinya. Tapi kalau hati kita diisi dengan ilmu dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, yang kemudian diturunkan ke dalam hati, namanya ngaji hati, ngaji rasa, ya, merenung, merasakan betapa bersyukurnya kita karena kita nih meskipun susah tapi masih dikasih kesempatan hidup. Tapi kalau kita ini sudah meninggal dunia di alam kubur dalam kesendirian, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di dunia sesusah-susahnya di dunia masih ada yang bantuin, ya. Tapi kalau sudah di alam kubur kita nih nggak ada yang bantuin, sendirian. Meskipun kata para ulama, ada di alam kubur itu bisa kita besuk dengan cara kita diziarahi, dengan cara kita nih didoakan oleh orang-orang baik. Nah, sementara kita nggak pernah berbuat baik sama orang, ya sudah, nggak akan pernah kita ada yang bantuin dengan kirim doa kepada kita. Ya, sahabat itulah mumpung kita nih masih hidup, jangan sia-siakan umur kita yang terus semakin hari semakin berkurang. Meskipun umur kita secara angka bertambah, tapi jatah kesempatan hidup kita semakin hari semakin berkurang. Jangan mubazirkan hidup kita, jangan mubazirkan pikiran kita, jangan mubazirkan mata kita, jangan mubazirkan pendengaran kita, jangan mubazirkan perasaan kita. Maka isi semuanya itu dengan bersyukur, maka insya Allah dengan bersyukur Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Apa yang ditambah? Nikmat. Mungkin saja kita nih hidup, mohon maaf, tinggal di pinggir kali, ya, kemudian kontrak, ya, bahkan ada tanahnya tanah pemerintah, sebagaimana yang viral tuh ada orang yang hidupnya miskin tapi hidupnya berpoya-poya, gayanya seperti orang kaya, itu yang viral itu kan. Ya, padahal ada gubernur yang mencoba mencabut, ya, tentang wisuda, ya, anak SD, SMP, SMA, TK gitu kan, dicabut, ya, jalan-jalan dihentikan itu oleh salah satu gubernur di provinsi Indonesia. Tapi ada orang protes, yang protesnya ternyata orang yang tinggal di pinggiran kali, ya, miskin, ya, sebenarnya bukan menghinakan udah miskin tapi gayanya kayak orang kaya, ya itu hidupnya tidak sengara.
Kalau orang yang serba ada, kemudian bergaya sebagaimana layaknya orang ada, masih mending. Itu saja kadang membuat orang menjadi tidak suka. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka stop mengeluh, karena dengan mengeluh Anda berarti tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan di dalam tubuh kita ini, tangan kita ini bisa bergerak, mata kita bisa mengedip, ya, bibir kita bisa bergerak, hidung kita bisa menghirup udara, telinga kita bisa mendengar. Bayangkan orang lain ada untuk bisa bernapas saja harus beli dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tabung harganya 500.000. Ada orang yang bahkan supaya bisa hidup normal, seminggu sekali darahnya dicuci. Yang bahkan sekali cuci, ya Allah, ketika saya menyaksikan itu betapa beratnya. Kalau kemudian dia tidak menerima mentalnya, malah tambah menderita. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah. Allah nanti akan tambahkan itu nikmat kita. Stop mengeluh. Karena sesungguhnya Allah ini senantiasa terus membimbing kita, menjaga kita. Kita ini kadang seringkali mengeluh itu karena kita ini ekspektasinya terlalu berlebihan. Maka kalau kita ini keinginannya berlebihan, wah kita nih sudah punya rumah 1 pengen 2, sudah 2 pengen 3, sudah 3 pengen 4. Dulu waktu masih sekolah kan, masuk SD, setelah masuk SD pengen ranking, enggak ranking stres, begitu ranking mikir lagi, seranking apa lagi? Wah, saya nanti kalau lulus saya mau sekolah di SMP ini atau MTS ini. Diterima, dia mungkin syukur sebentar gitu kan, setelah itu dia ujian stres lagi. Dia berharap bahwa dia mendapatkan ranking lagi, bisa masuk SMA atau aliyah yang memang favorit. Terus sampai kuliah dia pengen menjadi orang yang memang juara di kampusnya. Setelah juara dia mencari kerja. Begitu diterima dia bersyukur. Bersyukurnya hanya sesaat. Kenapa? Karena lihat yang lain begitu dia kerja sudah diterima, dia syukuran hanya sesaat. Tapi begitu kerja nggak naik karirnya, nggak meningkat karirnya, gajinya nggak naik. Akhirnya apa? Mengeluh mulu, dijelekan perusahaan, dijelekan pemerintah, dijelekan kawan-kawan, semuanya dijelekan. Makanya lihat, orang-orang yang mengeluh tidak akan pernah menikmati dengan apa yang saat ini sedang dia jalani, sedang dia miliki. Dia hanya memikirkan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada saja dia tidak ternikmati, apalagi yang tidak ada. Itulah analogi sederhananya. Makanya siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, siapa yang ingkar Allah turunkan azab yang pedih. Makanya hidupnya sengsara terus orang yang tidak pernah bersyukur. Makanya tadi gaji 2 juta, pakai iPhone harganya 14 juta. Dari mana dia bisa memenuhi itu? Dan itu saat ini lifestyle kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia, ya, khususnya anak-anak Gen Z, anak-anak yang generasi saat ini, dia lebih banyak lifestyle-nya. Kenapa? Karena ngikuti status TikTok orang, ngikutin status Instagramnya orang, ngikutin statusnya YouTube orang, ngikutin statusnya handphone WA orang. Sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Bukan saja anak-anak Gen Z, orang-orang tua pun banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Coba orang-orang dulu yang memang belum ada medsos, hidup itu tenang-tenang saja. Meskipun dia hidup dengan seadanya. Mereka betul-betul menikmati. Kenapa? Tak lagi melihat apa yang dimiliki oleh orang. Maka kalau kebanyakan kita ngelihat apa yang dimiliki oleh orang, apalagi tentang yang namanya materi, dijamin kita akan merasa hina, merasa rendah, merasa kurang. Kita punya kendaraan 4 saja, misalnya roda 4 mobil, karena mobilnya tahun 70-an atau tahun 80-an atau tahun 2000. Lihat mobil yang edisi saat ini, tetangga kita gonta-ganti, 3 tahun ganti, 2 tahun ganti, ya kan? Akhirnya apa? Mobil kita jadi jelek gitu kan? Akhirnya apa? Karena terbawa arus. Lihat ini jadi masalah nih. Kita sudah punya mobil,
Arnane datang yang namanya iming-iming melalui leasing, ya. Akhirnya apa? Kita kemudian terjerat dan akhirnya apa yang terjadi? Pusing ujungnya. Gara-gara iming-iming leasing, kemudian kita akhirnya jadi pusing. Ya. Kalau sudah pusing lama-lama bisa nungging gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah. Karena pusing 7 keliling ya udah nungging aja kan. Akhirnya apa? Dikejar-kejar itu oleh debt collector. Ada orang yang bahkan mohon maaf, saya bukan merendahkan. Ada rumahnya ngontrak karena lifestyle. Wah, kredit dia mobil. Ya, kredit mobil. Wah, karena memang dia supaya bisa jalan ke sini, dia ngikutin gaya yang lain. Kalau misalnya dia kredit mobil untuk usaha, sekarang tuh ada Grab car. Nggak ada masalah. Ya kan? Bahkan ada yang sudah punya mobil, dia mobil yang lama dia jual, dijadikan sebagai DP gitu kan, uang muka, kemudian sisanya itu leasing. Itu bikin pusing saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Sudah nikmati saja apa yang saat ini. Kalau memang ingin keluar jauh lebih tinggi lagi, tidak ada yang namanya di dunia ini instan. Ya, tidak ada yang instan. Semuanya harus diikhtiari. Kalau kita pengen punya ilmu, ya belajar. Belajar itu bukan hal yang mudah. Berdarah-darah. Makanya kalau ada orang tiba-tiba punya gelar, ya nggak tahu kapan itu kuliahnya, nggak kapan tahu dia ujian skripsinya, ujian tesisnya, ujian disertasinya, tiba-tiba dia punya gelar. Ah, itu masalah pasti ujungnya. Ya kan? Pasti masalah ujungnya. Terus saja akan terus dituntut gitu. Karena apalagi kalau menjadi figur, ya, menjadi figur publik. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya ada orang nggak pernah kerja, nggak pernah kelihatan dia kerja, tiba-tiba kaya. Pasti orang akan berprasangka, wah jangan-jangan tuh ngepet itu orang. Jangan-jangan dia miara tuyul ya itu kan. Jangan-jangan dia bersekutu dengan Nyi Loro Kidul, ya kan? Oh gitu. Hanya begitu. Nggak ada di dunia ini yang instan. Nggak ada di dunia itu yang tiba-tiba. Semuanya itu pakai proses. Orang-orang yang saat ini hidupnya bergelimang materi, coba aja Anda tanya sama orang-orang yang memang saat ini hidupnya ada yang jadi pengusaha, ya, ada yang jadi ilmuwan. Itu nggak tiba-tiba, mereka berdarah-darah. Saya ini kan biasa suka ngasih kajian di tempatnya Pak Khairul Tanjung ya, CT Group. Pak Khairul Tanjung itu dulunya maka ada sebuah buku yang beliau tulis namanya Si Anak Singkong. Artinya apa? Dulunya orang susah. Kenapa dia saat ini menjadi pengusaha? Ya karena memang gigih bagaimana agar bisa keluar dari kesusahan itu. Ketika kondisi sedang susah, jangan kemudian kita ini mengedepankan lifestyle gitu kan, penampilan. Itu nggak akan mungkin akan tercapai keluar dari kesusahannya. Belum apa-apa gitu kan. Kalau kita ini belajar dari teman-teman kita dari orang Cina yang ada di Indonesia ini. Saya ini, istri saya langganan suka beli di toko emas itu. Ada toko emasnya sampai dia punya 4 gitu kan. Begitu waktunya jam makan siang saya lihat makannya nasi sama bakwan. Padahal itu toko emasnya besar-besar punya 4, ya kan? Mereka betul-betul prihatin, mereka betul-betul dia ingin menjadi orang yang lebih besar gitu penghasilannya. Ya kita sih nggak mesti harus begitu-begitu amat gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, ya, mereka itu nggak akan makan yang enak kalau belum tercapai targetnya. Kalau kita kan nggak, gaji 2 juta tiap hari makan pakai ayam ya kan. Kalau makan bareng ayam sih nggak apa-apa, berarti di kandang ya. Itu kan menghasilkan. Ini kan wah gaji 2 juta, lifestyle-nya wah sering nongkrong di kafe, sering nongkrong di restoran. Yang sekali makan bisa 200-300 gitu. Kalau ada yang traktir sih masih mending gitu. Tapi kalau sering-seringan ditraktir juga teman-teman juga merasa risih juga gitu kan. Nah itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stop untuk mengeluh karena di luar sana ada yang jauh lebih berat tentang masalah kehidupan yang dia jalani. Maka bersyukur kepada Allah, ya.
dengan kita cara supaya kita bisa keluar, Anda update diri, tambah wawasan, sering mendengar tentang keilmuan. Kalau ada ilmu jangan diabaikan, ya kan? Jangan kebanyakan yang didengar lagu-lagu yang hanya sekedar sesaat menghilangkan penderitaan, ya. Kemudian sering-sering kita melihat yang membuat diri kita ini bisa bersyukur. Jangan kebanyakan ngelihat hal-hal yang membuat diri kita tambah jauh. Maka lihat orang-orang yang jauh lebih rendah dibandingkan kita, lebih di bawah dibandingkan dengan diri kita. Sehingga kita nih, ya Allah, aku nih bersyukur meskipun aku nggak punya apa-apa, tapi tubuhku masih lengkap, aku masih hidup, aku bisa menggerakkan tubuh, pikiranku masih waras, pandanganku masih jelas, pendengaranku juga masih jelas, gitu kan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stop itu sehingga hati kita nih semakin bersih, hati kita semakin jernih, hati kita semakin kita bisa meresapi dengan kehidupan ini. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang jauh lebih tinggi ekonominya, ya kan? Kita ngiri nggak apa-apa sambil kita nih usaha. Ngirinya ngiri positif. Lihat orang pintar, wah enak ya kalau kita punya ilmu. Kemudian kita belajar, kita tanya bagaimana kiat-kiatnya. Oh, itu nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau kita ngelihat kepada orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih pintar, jauh lebih sukses, tapi hanya sekadar mengeluh saja, lebih baik kita hindari. Ya. Jadi orang-orang yang mengeluh itu adalah tandanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sahabat-sahabatku, orang yang banyak mengeluh itu tandanya tidak sabar dengan takdir Allah. Padahal rukun iman itu kan ada 6. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ya kita jalani. Jadi rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, selalu saja masalah Allah turunkan. Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang khatamun nabiyyin, Nabi yang sangat ya kan? Menyebarkan kebaikan bukannya disambut malah disambit. Bahkan sampai puncaknya Rasulullah itu diusir dari tempat kelahirannya. Karena tidak disukai oleh orang-orang yang ada di Mekah saat itu. Apakah Rasulullah mengeluh? Enggak. Ketika hijrah ke Taif, bukannya Rasulullah disambut, malah disambit. Bukan saja orang-orang dewasa yang menimpuki, melempari dengan menggunakan batu. Anak-anak kecil pun yang belum mengerti apa-apa ikut melempari batu kepada Rasulullah. Rasulullah memang sempat menyampaikan kepada Allah. Kata baginda Nabi kalau dalam bahasa Indonesia, kemana lagi ya Allah kalau bukan kepadamu? Maka sahabat-sahabatku, kalau ini kita keluhkan sebagaimana keluhan kepada sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, mengeluhnya kepada Allah, itu keluhan yang dibolehkan. Ya. Tapi kebanyakan kita nih kalau mengeluh itu curhatnya kepada manusia. Kalau hanya sekedar kita nih curhat kepada manusia untuk dijadikan sebagai sarana agar kita nih bisa mengeluh kepada Allah, caranya seperti apa, itu nggak ada masalah. Tapi ini kalau kebanyakan yang kita alami, ya, sebagaimana saat ini terkait dengan negara, gitu kan. Banyak orang yang kemudian curcol, curhat, wah kalau ngobrol itu pasti urusannya urusan negara. Wah saat ini negara lagi penghematan, hidup serba sulit. Wah sembako naik di mana-mana, kurang ajar nih pemerintah. Laknatullah, ada yang begitu sampai ya Allah, nggak usah lah. Ya. Lebih baik kita mencoba merenung gitu kan, merenung. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali orang-orang yang tidak mau menyelesaikan, maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Karena dengan keluhan pun sahabat-sahabatku tidak akan membuat diri kita keluar dari masalah, kecuali kita akan keluar dari masalah dengan terus kita mencari solusi. Dan solusinya tadi, kita sering mendengar, sering melihat, sering merasakan. Apa yang sering didengar? Yang didengar adalah yang membuat kita mampu terkuatkan dengan pengetahuan sehingga kita mampu keluar, ya.
Dan tidak ada orang besar, sahabat-sahabatku, tanpa dikasih masalah yang besar. Kalau kita dikasih masalah yang kecil, ya nanti jadi orang kecil. Ya, kalau ada orang yang kecil kemudian tiba-tiba menjadi besar, itu instan, nggak akan bisa bertahan lama. Demi Allah, nggak akan bisa bertahan lama. Tidak ada yang instan di dunia ini, kecuali nanti di akhirat, yang namanya surga ataupun surga, semuanya serba instan. Di surga instan kenikmatan, di neraka adalah instan keburukan, siksanya sangat instan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini nggak ada yang instan, semuanya perlu dengan proses. Termasuk orang mau mencuri saja pakai proses, itu kejahatan, nggak ada yang tiba-tiba. Nah, cuman sayang 1000 sayang, kita sudah dikasih potensi oleh Allah, kesempatan hidup. Padahal kita ingin mendapatkan yang namanya kenikmatan. Tapi kenikmatan itu terus kita buang. Dijauhkan dari diri kita. Nah, sebetulnya sabar, ya kan? Sabar terhadap masalah itu adalah cirinya orang yang beriman. Orang yang tidak sabar dengan masalah, itu cirinya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, ya kan? Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui Rasulnya itu menginformasikan kulubani Adam khoto, manusia ini tempatnya salah, ya. Manusia ini kan mahalul khoto wa nisyan, ya. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah. Kalau saat ini kita mengeluh, maka melalui media sosial ini saya berusaha untuk wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Sabar, menyampaikan yang benar, juga saling menasehati dalam kesabaran. Kalau saat ini saya bisa berbicara untuk menyemangati orang-orang yang saat ini sedang lemah, ini memang Allah sedang takdirkan saya lagi baik. Nah, bisa saja suatu saat saya mengeluh juga. Nah, sebab itulah itu memang karakternya manusia. Maka kita ini harus membuka diri, membuka telinga kita dengan mau mendengar, membuka mata kita mau melihat terhadap apa? Terhadap masukan dan nasihat orang. Makanya kalimatnya wattawassaw bis sabr, saling. Artinya tidak ada yang lebih antara saya dengan Anda, itu sama. Ya. Nah, sebab itulah saya senang kalau kemudian dialog, ya, ada yang ngasih komentar. Saya senang, ya. Saya sangat appreciate yang memberikan penghargaan, tahniah kepada Anda yang memang mau bergabung dan kemudian ngasih komentar. Insya Allah dengan kita ini saling berbagi, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, kita insya Allah akan bahagia bersama-sama. Bahagia itu jangan sendiri, karena nggak akan mungkin bahagia itu personal. Bahagia itu yang paling cakep, yang paling baik itu berjamaah. Maka jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang hanya sekedar ingin menikmati sendiri. Maka kalau kemudian punya kelebihan, bagi. Kenapa? Karena kalau tidak dibagi, itu akan jadi petaka, jadi masalah. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ketika kita menjadi pribadi yang banyak salahnya di masa lalu, jangan kecewa. Ya kan? Jangan kecewa. Saya pernah membahas gini, manusia ini kenapa sih dalam hidupnya tidak tenang? Kenapa sih senantiasa hidupnya selalu mengeluh? Ya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai. Apa yang diharapkan tidak sesuai, maka kemudian hidupnya menjadi kecewa. Hidup menjadi tidak tenang dalam hidup ini ada 2 penyebabnya. Apa itu? Karena dia takut dengan masa depan yang belum jelas. Karena masa depan itu kan kita nggak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, kecewa dengan masa lalu. Orang yang takut dengan masa depan dan kecewa dengan apa yang sudah terjadi, dijamin hidupnya tidak akan pernah tenang. Yang akhirnya apa? Mengeluh. Ya, mengeluh. Maka kalau sudah mengeluh, sudah semuanya tidak akan pernah ternikmati. Sebagaimana anak kecil, begitu hari raya dikasih uang 1 juta. Kemudian 100.000 hilang. Nangis dia. Kenapa? Karena uangnya tinggal 900.000. Nangis.
Kemudian ditanya sama orang tuanya, kakaknya, atau tetangganya. Kenapa dek? Uang saya hilang. Harusnya 1 juta. Ini kan ada 900.000. Ya sudah 900.000-nya ya disimpan saja gitu. Jangan sampai hilang lagi. Wah dia tetap aja nangis. Ya sudah nih saya gantiin 100.000. Tetap nangis dia. Kenapa kamu nangis? Ya kalau coba tadi nggak hilang, mungkin uang saya jadi 1.100.000. Kayak begitu itu. Kita persis seperti anak kecil, Pak. Ya, sahabat-sahabatku. Padahal kita ini sudah ada yang bantu. Tetap saja kita nih tidak merasa ada yang bantu. Nah, sahabat itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan bimbingan karena Al-Quran menjadi rujukan, Al-Quran menjadi way of life, Al-Quran itu menjadi referensi bagi orang yang beragama Islam, yang meyakini bahwa inad dina indallahil Islam. Maka kita tidak dianggap menjadi orang yang beriman, tidak dianggap menjadi orang yang beragama Islam. Kalau Al-Quran hanya sekedar dibaca tapi tidak dijadikan sebagai rujukan. Maka tidak sedikit ada orang yang hafal Al-Quran, ayat-ayat dia hafal, tapi dia tetap mengeluh dengan kehidupannya. Berarti Al-Qurannya hanya sebagai pajangan. Al-Quran itu harusnya menjadi hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Ya, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Kemana arah yang akan kita tuju? Al-Quran sudah memberikan bimbingan. Manusia ini tadi sebagaimana Rasulullah sampaikan, tempatnya salah dan lupa. Ketika salah dan lupa sehingga kita menjadi orang yang larut dalam bergerimang dosa, selama kita masih hidup, ada kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahu? Lihat Al-Quran surat 39 ayat ke-53 surat Az-Zumar, ya. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Ya. Hai orang-orang yang sudah keterlaluan, yang memang dosanya udah gak kehitung. Itu Allah yang sampaikan. Surat 39 ayat 53 surat Az-Zumar. Orang-orang yang dosanya udah begitu sangat banyak. Udah dosa besar. Dosa kecil sudah gak kehitung ya. Dosa besar. Selama kita masih hidup. Antara nyawa ya dengan fisik itu masih menyatu. Antara ruh dengan jasad masih menyatu. Kecuali kalau jasadnya udah berpisah dengan ruhnya. Maka itu udah finish. Ini mumpung kita nih masih dikasih kesempatan. Apa yang Allah sampaikan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang sudah keterlaluan. Dosanya udah gak kehitung. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Mulai saat ini stop mengeluh, minta sama Allah. Adukan, kapan itu? Sepertiga malam terakhir, kapan itu? Ketika pagi hari kita sholat duha. Ya, minta sama Allah. Allah ini sangat suka kalau kita nih minta sama Allah. Jangan minta kepada manusia. Karena kalau manusia keseringan dimintai, dijamin orang akan merasa risih, akan merasa kecewa, akan merasa dijadikan tempat untuk menggantungkan kehidupannya. Mereka akan menghindar dari diri kita. Ya. Bahkan kita akan menjadi hina kalau kita kebanyakan minta kepada makhluk. Tapi kalau kita minta sama Allah, justru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di ayat yang lain Allah sampaikan, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, dan aku pun akan ingat kepadamu. Kalau kita nih diingat oleh Allah, Allah nih lihat kita nih susah, tanpa kita minta pun Allah kasih. Ibarat kita punya anak kita ini nggak pernah mengeluh, sepatunya tiba-tiba nganga ya, sepatunya sudah mulai mau copot gitu. Tapi dia tetap rajin ya kan, membantu, menghormati orang tua. Kita nih nggak punya uang pun kita jabanin, kita pinjam-pinjam sama yang lain. Supaya apa? Itu ganti sepatu anak kita. Padahal anak kita nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta. Itu bahkan dikasihnya akan jauh lebih banyak. Sama kita, apalagi kepada Allah.
Kita nih ibadah dengan giat, dengan semangat, dengan penuh kenikmatan, berhadapan dengan Allah, nggak pernah minta ini dan itu kepada Allah, nggak pernah berdoa sebagaimana layak orang pada umumnya, minta ini, minta itu, ya Allah, berikan aku bisa haji tiap saat, ya, berikan aku punya mobil sampai deler-delernya, gitu kan. Ya Allah, berikan aku rumah sampai saya bisa ngebangun semuanya, gitu kan. Coba. Manusia ini pengen begitu memang kalau manusia yang serakah. Tapi nggak akan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sahabat-sahabatku, kalau saat ini sudah maaf, ruang ampunan, ya. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53, surat ke-39. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah ini akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Ya Allah, ya Rabb, kurang sayang apalagi tuh Allah. Kurang baik apa itu Allah. Kita dikasih rizki oleh Allah. Lupa di masa lalu sampai kemudian larut berbuat dosa begitu sangat banyak. Nggak usah takut. Ya, bukan saya ngajarin sahabat-sahabatku untuk terus berbuat dosa. Mulai saat ini stop. Kenapa? Karena esok hari kita nggak tahu apakah kemudian kita nih masih hidup atau tidak. Karena yang namanya kematian itu misteri. Kadang-kadang dadakan. Nggak ada yang orang bisa tahu kapan itu kematian. Belum lama ini tetangga saya. Itu dia pengen meninggalnya itu ditungguin oleh anak-anaknya. Begitu ditungguin tetap saja lengah, persekian detik dia meninggalnya nggak ketahuan. Ibu saya sama, begitu meninggal dunia ditungguin. Begitu meninggalnya persekian detik, ya, kakak saya pergi ke apotek, kakak yang satu yang nungguin itu terus mentalkin awalnya, dia ketiduran, hanya persekian detik nggak ada yang tahu udah meninggal dunia. Akhirnya ada yang menangis sejadi-jadinya. Saya bilang sudah. Itu adalah ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa itu pasti akan mengalami yang namanya perpisahan antara jasad dengan ruh. Ya, semuanya pasti yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu misteri. Allah yang punya ketentuan. Orang yang sakit-sakitan terus-menerus itu bukan menjadi ciri bahwa kita ini akan mati. Tapi itu menjadi warning, ya, peringatan agar kita harus sudah hati-hati. Karena ada orang yang sudah sakit-sakitan masih terus maksiat. Apalagi kalau orang yang sehat. Tapi yang namanya kematian itu tidak identik dengan umur, tidak identik dengan sakit, tidak identik dengan yang sudah tua gitu kan. Karena ada orang yang di dalam kandungan saja meninggal dunia. Nah, cuma itu menjadi warning kalau orang sakit-sakitan harus lebih banyak dekat dengan Allah, ya. Orang yang sudah tua nggak mungkin akan muda. Maka warningnya apa? Ya, warningnya itu sebagai sebuah tanda alam yang memang kita harusnya sudah mulai kembali dekat dengan Allah. Kalau anak muda dekat dengan Allah tuh keren, ya kan, keren. Kenapa? Karena anak muda itu ya memang sejatinya hura-hura. Anak muda itu sejatinya dia jauh dengan yang namanya keseriusan. Ya, tapi kalau ada anak muda yang dekat dengan masjid, rajin ibadah, oleh Allah dikasih reward, dikasih hadiah, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang sudah sepuh. Sama halnya orang yang sepuh melakukan maksiat, dosanya jauh lebih besar. Ya, sama hal kayak begitu. Kan sangat logis tuh ajaran Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini maha pengasih lah, maha penyayang. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah ini dekat dengan orang-orang yang baik. Orang yang tidak baik dikasih kesempatan untuk bertobat supaya menjadi baik. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini maha pengasih dengan ampunan yang diberikannya. Kurang apa lagi? Ya kan? Allah begitu sangat sayang. Jangan mengeluh dengan kondisi, wah negara penghematan di mana-mana, ekonomi jadi hancur-hancuran.
mau ekonomi hancur-hancuran, mau kita dalam kondisi sakit, kalau Allah kemudian itu belum cabut, nggak akan bisa membuat seseorang atau siapapun membuat datang rizki menghampiri kita. Yang ada kalau kita nih sudah duitnya kecil, kita ditambah ngeluh, ya sudah menderitaannya tambah. Ya, menderitanya tambah. Makanya Allah turunkan azab orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau orang yang bersyukur plus sabar, maka insya Allah ada orang yang gajinya 2 juta tapi serasa 2 miliar. Lihat, baca tuh, makanya saya bilang pergunakan mata, pergunakan telinga ya supaya melihat tentang fenomena, tentang ayat yang Allah perlihatkan. Ada orang yang orang tuanya cuman hanya tukang mulung tapi anaknya bisa masuk kedokteran. Ya, di universitas negeri. Gratis akhirnya. Ada tukang becak, bahkan saya sempat ngobrol tuh tukang becak. Berapa sih yang namanya penghasilan tukang becak? Bukan merendahkan, tapi anaknya empat-empatnya dokter. Dokternya bukan saja di dalam negeri, tapi di luar negeri. Kok bisa? Oh iya, karena anaknya dikasih oleh Allah kecerdasan otaknya sehingga dapat beasiswa. Padahal kalau berdasarkan hukum alam, ya, orang kalau cerdas itu ekonomi, supply untuk vitamin, supply untuk protein agar otaknya cerdas itu harus cukup. Ini makannya aja seketemunya. Tapi kok kenapa bisa cerdas? Allah yang menguasai otak manusia. Allah yang menciptakan kecerdasan sehingga mampu menangkap. Dan akhirnya apa? Itu anak-anak itu mampu mengangkat harkat martabat orang tua. Tanya punya tanya ya. Telaah punya telaah. Ternyata si tukang becak tersebut setiap dia mengayuh becanya senantiasa bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan bahkan dia tidak pernah minta berapa bayarannya. Pokoknya terserah Bapak saja. Semakin hari semakin banyak orang yang senang. Mungkin ya doa, bukan mungkin. Saya pasti didoakan begitu banyak pihak. Dan bahkan ada orang yang dengan senang, tulus, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tapi dia orang ya memberikannya karena diberikan pelayanan yang terbaik, maka akhirnya orang pun senang. Kalau Anda nih berada di sebuah perusahaan, Anda bekerja, Anda berikan yang terbaik untuk perusahaan, maka insya Allah karir Anda akan melejit. Ya, kalaupun Anda nggak melejit, Anda niatkan ini sebagai sarana ibadah. Biarkan Allah yang menggerakkan atasan. Biarkan Allah yang menggerakkan pemilik perusahaan. Biarkan Allah yang akan menggerakkan para pemangku kepentingan. Ya, sehingga Anda itu naiknya itu betul-betul prestasi. Naiknya bukan karena sensasi, tapi karena prestasi. Jadi jangan sebagaimana misalnya ada orang yang bermain medsos supaya medsosnya banyak followernya. Ada sekarang itu kan kalau di TikTok itu Anda promosi dengan bayar. Ya, itu mah tidak alami. Ya, tidak alami. Kita cari yang alami. Dengan cara apa? Memang kalau yang alami nggak mudah. Prosesnya lama. Kita makan makanan yang memang alami. Artinya apa? Dibesarkan oleh alam. Katakanlah kita makan ikan. Ikan yang dibesarkan dengan teknologi itu cepat besarnya. Dikasih pakan yang hasil makan rekayasa. Sudah begitu ikannya memang ikan rekayasa. Yang satu ikannya memang ikan alami. Memang lama ya tumbuhnya, tapi rasanya beda. Dan memang hasilnya untuk tubuh pun akan beda. Ya, makan makanan yang organik dengan anorganik itu beda. Nah, dalam kehidupan pun gitu, sahabat-sahabatku. Orang yang instan ya, meskipun kelihatannya itu kan bergelimang harta. Dulu saya waktu kecil disuguhkan film-film yang ini berafiliasi ya, nyupang kepada makhluk gaib, kepada setan. Ada Nyi Blorong, ada Nyi Lorok Kidul, ada babi ngepet. Dia kaya gitu kan. Dia berseteru, bersekutu dengan makhluk yang dia supaya bisa kaya. Kenapa? Karena awalnya dihinakan oleh tetangganya, oleh yang lain. Akhirnya dia tersinggung dan kemudian dia pengen kaya. Di film itu begitu. Tapi dia ada perjanjian dengan makhluk yang dia sekutui itu. Apa? Anda akan saya kasih kekayaan, kata setannya itu kan. Dengan catatan Anda harus memberikan tumbal. Ya,
satu nyawa setiap satu periode. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ya kan? Nah terus satu dia punya anak, awalnya tetangga sudah mulai curiga, akhirnya anak 1, 2, 3, sampai kemudian istrinya sudah nggak ada lagi, orang sudah mulai tahu, akhirnya apa? Yang terakhir, dirinya, akhirnya punya harta, ya punya materi, hidup dalam kondisi ketar-ketir. Kalau sekarang itu bersekutunya apa? Dengan cara nyogok, dengan cara nyuap, supaya naik pangkat, supaya dipilih oleh rakyat. Nah, gitu kan. Akhirnya hidup dalam kondisi ketar-ketir. Maka tidak heran ada wakil rakyat begitu meninggal dunia punya hutang miliaran. Kenapa? Karena untuk nyogok sana sini. Nyogok kepada konstituen, nyogok kepada para pemilih, nyogok kepada orang supaya dia pangkatnya naik, segala macam. Hidupnya ketar-ketir. Kenapa? Karena takut ketahuan untuk bisa memenuhi terhadap apa yang untuk dia bisa kembalikan dengan cara korupsi. Itu kan tumbal tuh namanya. Cuman bentuknya aja sekarang yang berbeda. Kalau zaman itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita ini senantiasa harusnya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita ini terus bersyukur kepada Allah. Ya. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi yang ada, gitu kan? Nah, kalau kemudian memang masalah padahal kita ini sudah berbuat baik, ini orang yang sudah berbuat baik saja, itu masalah pasti akan menghampiri diri kita. Bahkan masalahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat. Nih, kok bisa? Oh iya, karena kan memang Allah menghendaki kita naik level, naik kelas. Kasih ujian. Nggak mungkin kita nih, sekolah SD, ya, dikasih ujian oleh Allah dengan pelajaran SMA. Enggak, ya. Dikasih ujiannya adalah ujian sesuai dengan pelajaran SD. Ya, sesuai. Dan sudah Allah takar gitu kan. Kita nih pengen kan terus belajar kan? Belajar, naik ke SMP. SMP kita kasih ujian lagi, jauh lebih berat lagi. Ya, tapi tetap ditakar. Naik SMA, kasih ujian lebih berat lagi. Nggak mungkin tuh dikasih yang namanya orang kalau tingkat keimanannya tinggi dikasih ujiannya yang ringan-ringan. Nggak mungkin. Kasih ujian yang berat-berat. Ya, maka tidak heran apa ujian yang berat-berat. Ada materi, popularitas, ada wanita, ya kan? Makanya harta, tahta, wanita. Sekarang kuota, gitu kan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dituduh berbuat ini dan itu. Ada orang yang dituduhkan, ya. Sehingga menjadi stres gara-gara kita ini memposisikan diri kita terhormat, kemudian orang menuduh kita ini tidak terhormat. Gimana caranya? Sebagaimana Rasulullah. Rasulullah kan dianggap tukang sihir. Padahal Rasulullah kan bukan. Ya kan? Tapi bagi orang yang tidak mengimani, Rasulullah dituduh. Dituduh apa? Ingin menguasai Mekah. Karena khawatir pengikutnya Rasulullah semakin hari semakin banyak. Di-cut oleh orang-orang yang kafir Quraisy itu. Yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lainnya. Makanya lihat, ketika kita sudah berbuat baik, tapi masalah tetap menghampiri kita, Allah kasih bimbingan. Al-Quran menjadikan sebagai guidance kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya, kata Allah dalam Al-Quran. Surat kedua, ayat 45. Surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratan illa alal khasi'in. Kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah orang yang konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya masalah tidak saja diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat, jauh dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah pun dikasih masalah. Cuman bagi orang yang dekat dengan Allah, yang senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dikasih masalah itu bukan masalah tapi ujian. Ya kan? Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya amalnya lebih bagus, maka dikasih oleh Allah bala. Ya. Tapi bagi orang-orang yang memang jauh dengan Allah, ya, Allah kasih yang namanya apa? Kemurkaan.
wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Allah turunkan yang namanya kemurkaan, bentuknya kehinaan, kemiskinan, ketidaktenangan dalam kehidupan. Kenapa penyebabnya? Kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mengingkari ayat-ayat Allah. Tadi sudah saya sampaikan ayat-ayat Allah. Tergantung sahabat-sahabat mau meyakini atau tidak, mau menjalani atau tidak. Kalau kita meyakini, insya Allah kita akan berubah. Kita sering-sering mendengar, sering-sering kita melihat, sering kita merasakan. Kita masukkan tuh apa yang didengar, apa yang dilihat ke dalam hati kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita masih hidup, masih dikasih kesempatan oleh Allah meskipun dosa kita banyak. Itulah kasih sayang Allah. Dikasih umur panjang, jangan kemudian sombong. Kan? Wah, saya ini nggak sholat, nggak puasa, hidup saya tetap kaya. Hati-hati, itu adalah kemurkaan Allah, istidraj itu. Tapi kalau kita ini merenung, itu kasih sayang Allah yang dikasih kesempatan agar kita dikeluar dari kemaksiatan. Tapi bagi orang yang memang dikasih oleh Allah terus, dia nggak pernah ditiupkan yang namanya kebaikan ke dalam hati dan pikirannya, padahal dia bergelimbang dengan materi, itu istidrajnya Allah. Hati-hati. Ya. Bagi orang yang beriman, tapi kelihatan banyak masalah, itu juga kasih sayang Allah. Kalau kita paham. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ahsiban nas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Kata Allah, nanti dulu. Allah akan uji dulu sejauh mana tingkat keimanannya. Ada orang yang berdakwah, ketika dakwah oleh Allah diuji. Wih, yang biasanya kalau kita nih berdakwah, pulang dari dakwah ada yang ngamplopin. Diuji oleh Allah, dibikin lupa itu orang. Ya kan? Kalau dia masih tetap tidak bergeming, dia tidak mengeluh kemana-mana. Wah, nih ceramah direspon sih sama jamaah, ya kan? Jamaahnya banyak, ya mereka merasa senang. Cuman sayang, dia bilang honornya kecil. Hati-hati itu, Anda mengeluh, ya kan? Kalau Anda menjadi penceramah, menjadi pendakwah, ya kan? Jadi sahabat-sahabatku sama ketika bermedsos, ternyata followernya dikit. Kemudian Anda hentikan dakwah. Itu juga bagian mengeluh. Hati-hati itu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di ayat yang lain Allah menyampaikan, dan ini dikhususkan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Ya kan? Sabar itu apa? Mengkondisikan pikiran, batin, pendengaran, penglihatan untuk tetap kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian kita tinggalkan Allah, hindarkan Allah, jauhkan diri dari Allah. Ya sudah, akan tambah masalah hidup kita. Ya kan? Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bahkan menyampaikan, wa'lam anna sabra ma'as sabri. Anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Itu baginda Nabi menyampaikan, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Saya waktu ngobrol sama Pak Khairul Tanjung, ya kan, sama Pak Dahlan Iskan, bahwa ada sambil fokus dengan apa yang dia jalani. Dan akhirnya apa? Ya terjadi, ya, fokus. Saat ini bahkan ada yang namanya ayam nomor 1, ayam bak, bukan ayam bak, ayam nomor 1 Arab, ya, namanya Almaz. Yang punyanya saya kenal, namanya Okto Wirawan, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak tiba-tiba itu yang namanya bisnisnya langsung mencuat. Jatuh bangun dia alami. Jatuh bangun dia lewati, gitu kan. Sambil terus berikhtiar, berusaha tanpa mengeluh. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah menghendaki kita ini terus berikhtiar. Jangan hanya sekedar kita berkata, bercakap. Saya pun ini dari keluarga orang yang gak punya secara ekonomi. Masih SD saja saya harus nyari uang supaya saya bisa dapat jajan.
kemudian masuk pondok pesantren. Itu karena saya awalnya bukan karena niat pondok pesantren, tapi karena menghindari dari kekecewaan. Harusnya saya masuk sekolah karena yang lain pada masuk sekolah SMP. Saya nih semangat pengen sekolah tapi gak punya biaya. Akhirnya apa? Kabur itu. Itu adalah atas kasih sayang Allah, bimbingan Allah. Masuk pesantren alhamdulillah gratis. Tidak seperti saat ini. Masuk pesantren kan bayarnya mahal. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada juga yang memang beasiswa, ya kan? Tapi sangat jarang masuk pondok pesantren dapat beasiswa. Tapi ada juga pesantren yang gratis. Tapi kadang-kadang kalau yang gratis seringkali banyak orang yang kurang memperhatikan karena mentang-mentang free, ya kan? Kadang tidak tahu diri yang dikasih free-nya. Dia tidak sungguh-sungguh belajar. Bahkan yang lebih kurang ajar, mohon maaf, itu orang tua udah pontang-panting bayar, anaknya belajar asal-asalan. Harusnya, ya bagi Anda yang masih muda, eranya saat ini Anda belajar. Belum eranya Anda menikmati. Ya, kalau mau menikmati belajar. Bukan menikmati bekerja. Tapi kalau ada yang memang terpaksa, seperti mana saya dulu, bekerja sambil belajar. Ya, nggak ada masalah. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya kemenangan, ya, kesuksesan itu pasti memang bersamaan dengan yang namanya kesabaran. Dan kata baginda Nabi, jalan keluar itu bersama kesulitan. Kenapa? Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya gitu kita nih terus sabar ya. Nah, ini ada yang nanya, Ustadz, kalau ada teman yang tidak merasa senang kepada kita, itu gimana sikap kita kepada dia? Ya kalau memang kita ini bisa menyampaikan kepada dia dengan apa yang dia tidak senangi dengan diri kita, sampaikan, tanya. Tapi kalau kemudian kita nggak ada keberanian membuat diri kita, hati kita menjadi kecewa, maka strategi menghindar itu tidak masalah. Supaya apa? Hati kita tetap stabil. Saya sering kali berhadapan dengan jamaah karena ada konflik di salah satu masjid, ya. Dia ibadah, mungkin bagi orang yang tidak tahu dia berkata, dia nih ibadah pilih-pilih, pakai tempat-tempat yang jauh yang dia datangi. Dia nggak tahu kan tentang kondisi pikiran dan hatinya. Ketika ibadah yang dia lakukan, ketika melihat ada orang yang memang nyinyir kepada dirinya, terus membuat dirinya menjadi tersinggung, akan terganggu tuh ibadahnya. Maka kemudian nggak apa-apa sementara waktu, sampai kemudian sampai stabil batin dan pikiran kita hindari. Sholatnya jangan di situ. Sholatnya di tempat yang lain. Apalagi kalau misalnya ada, memang kita udah tahu bahwa dia nggak suka. Kalau saya nih, ada orang yang kemudian kalau mendengar ada yang menjelekkan saya dan saya tahu, saya hampiri. Saya tanya, kenapa? Apa maksudnya? Kalau kemudian dia menghindar dan tidak mengaku, ya sudah, itu urusan dia. Ya, kalau kemudian mau diselesaikan karena kita tahunya kan bukan dari dia, tapi dari temannya. Ya, temannya, mari kita, bahasa Betawi itu amprokin, ya, dipertemukan. Ya, bener gak apa yang disampaikan? Kalau dia nggak ngaku, itu urusan dia dengan Allah. Sama halnya kalau ada orang yang berbuat salah, ya, kepada kita kemudian menganggap kesalahan itu penyebabnya kita minta maaf. Kemudian dia tidak memaafkan kita, nggak ada urusan. Itu urusan dia dengan Allah. Kita sudah minta maaf. Perkara mau diterima atau tidak maaf kita, itu urusan dia. Kenapa? Karena Allah saja maha mengampun. Ya. Innallahal ghafurur rahim. Allah ini maha pengampun. Kita makhluknya kok sombong amat gak mau memaafkan orang gitu ya. Apa dirinya jauh lebih hebat? Apa dirinya jauh lebih suci? Padahal Allah menyampaikan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Allah ini tahu tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa lah diri kita ini paling hebat, paling mulia ya. Karena orang yang menganggap dirinya lebih mulia itu iblis. Ana khairu minhu, aku
lebih baik dibandingkan dia. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak senang dengan kita, itu umum, biasa itu, ya. Jadi sahabatku, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ya sikap kita ya biasa saja lah, gitu kan. Nggak usah kita berlebihan, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stop untuk mengeluh, ya. Karena mengeluh itu, ya tadi pertama saya ulangi, orang yang mengeluh itu tandanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keluhan itu Anda akan ditambah dengan penderitaan yang saat ini Anda derita. Maka lebih baik Anda syukuri supaya Anda keluar dari yang namanya keluhan, ya. Anda akan keluar dari masalah, ya, kepenatan dan keberatan dengan apa yang sudah Anda jalani, itu akan diringankan oleh Allah. Yang kedua, bahwa dengan kita nih mengeluh itu menandakan lemahnya iman. Orang yang imannya lemah itu sangat mudah terganggu. Oleh siapa? Oleh setan. Setan dari mana? Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Dan biasanya provokasi itu, provokator itu akan mudah kita telan ya provokasinya ketika kita sedang punya masalah. Ya, makanya kenapa kita nggak usah ngeluh supaya orang nggak ada yang tahu. Orang yang tangguh gitu kata Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya, orang yang tangguh itu adalah orang yang meskipun dia miskin nggak akan pernah menceritakan kemiskinannya di hadapan makhluk kecuali kepada Allah. Ya, meskipun dia nggak punya, dia nggak akan memperlihatkan ketidakpunyaannya. Ini ada orang yang memang dia mengeksploitasi kemiskinannya untuk mendapatkan keuntungan. Maka diupload di medsos kemiskinannya, ya kan, supaya ada orang yang kemudian iba. Hati-hati, itu jadi pengemis. Sekarang ini pengemis medsos banyak, bukan saja pengemis di jalanan, ya, pengemis di masjid juga banyak, pengemis di perusahaan juga banyak, minta-minta jabatan, ya kan, dengan cara menyogok kepada atasannya supaya dapat posisi, ya, itu ada. Sogok sono, bayar sini, bayar sini. Ingat, yang namanya suap itu finnar, ar-rasi wal murtasi finnar, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kemudian mengeluh itu dapat menimbulkan masalah. Yang ketiga, maka lihat, ada sebuah energi, ya. Energi ini Allah turunkan di atas muka bumi oleh Allah. Dan energi yang ada di atas muka bumi ini satu kesatuan, ya. Kita ini adalah bagian daripada energi yang satu kesatuan di atas muka bumi ini. Energi dalam perspektif, dalam pandangan spiritualitas, dalam pandangan agama, itu satu kesatuan, ya. Satu kesatuan energi itu. Dan energi itu dalam pandangan spiritualitas, itu ada dua. Ada energi negatif, ada energi yang positif. Nah, itu tergantung kita ini. Kita ini sedang berenergi pada dimensi yang negatif, atau kita sedang berenergi, menggunakan energinya pada dimensi yang positif. Kalau kita ini sedang menggunakan energi yang negatif, maka yang negatif yang jauh lebih banyak di luar kita, itu akan ditarik masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ini sebagaimana dalam energi itu kan, energi itu ada energi magnetik, ada energi kinestetik, ada namanya energi atomik, ya kan? Nah, itu belajar ilmu fisika. Tapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, magnet itu kan menarik, kan? Ya. Jadi energi yang ada di luar yang negatif itu ditarik. Kalau magnet yang ada di dalam bentuk metal, ya, dalam bentuk materi, itu magnet kan menarik benda yang kutubnya beda jenis. Tapi kalau magnet yang ada di dalam diri kita ini ada magnet juga, ya. Namanya spiritual magnet. Ya, kalau itu yang bagus. Tapi kalau yang namanya magnet yang buruk, ya, itu kita akan menarik magnet energi-energi yang ada di luar kita tarik masuk ke dalam diri kita. Makanya lihat, itu mengeluh adalah energi negatif. Yang negatif yang ada di luar ditarik. Makanya lihat, para pengeluh itu ketika kita mengeluh, yang dengerin, yang senang dengerin yang sesama pengeluh. Kalau orang yang gak senang mengeluh, dia akan menghindar. Atau dia ngasih nasihat. Nah, kita dikasih nasihat, para pengeluh itu kadang-kadang nolak. Maka akhirnya apa? Berbenturan. Niatnya baik, ya.
niatnya baik, nasehatin, tapi bisa berujung jadi petaka. Mas, Mbak ini kan orang susah, ya. Ini kan nasihat nih, nasihat. Orang susah, Mbok ya sederhana. Nah, itu kan nasihat tuh. Tapi bagi orang yang mengeluh, kamu tahu apa? Ah, itu dilawan kan. Kamu tahu apa? Ya kan? Saya kan pengennya begini. Ah, itu susah tuh. Kalau udah begitu susah. Karena ada orang yang susah dikasih tahu tentang kesusahannya supaya keluar dari kesusahannya, dia nggak mau. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ribut. Nah, lebih baik kita menghindar. Kenapa? Karena frekuensinya beda. Energinya beda. Yang satu energi positif, yang satu energi negatif. Kalau kita energinya positif, kita akan menarik energi-energi yang positif yang kemudian kumpul menghampiri diri kita. Akhirnya apa? Lihat, orang yang bersyukur itu akan didatangi orang-orang yang bersyukur lagi. Makanya hidupnya apa? Dia akan kumpul dengan komunitas orang-orang baik. Sama halnya kalau saya sedang membuat pengajian. Ada orang yang memang energinya negatif, dia baru salam, dia menghindar bahwa apa? Bahwa setelah sholat itu ada pengajian. Ya, tapi kan kita nih harus berprasangka positif juga. Ah, mungkin dia ada kebutuhan. Tapi bagi orang-orang yang energinya positif, dia akan mendekat. Makanya lihat, mau sejauh apapun jarak yang ditempuh, tapi kalau ada yang disukai, dia akan kejar. Itu karena ada sesuatu, daya tarik. Itu namanya energi magnet. Ya, ada gravitasi yang memang menarik supaya orang itu mengejar tentang sesuatu yang dia sukai. Maka kalau kita suka yang negatif, ya negatif akan menghampiri. Kalau kita suka yang positif, maka yang positif itu akan menghampiri. Itu. Konsep ini oleh orang barat disebut dengan law of attraction. Law of attraction, hukum ketertarikan. Nah, itu cara mekanisme kerjanya gimana? Apa yang sering dipikirkan, apa yang sering dirasakan, apa yang sering diucapkan, apa yang sering dilakukan, itulah kehidupan kita. Ya kan? Dan apa yang dilakukan itu tergantung dari perasaan. Kalau kecewa biasanya nih perilaku kita, muka kita manyun, ya kan, nggak enak dilihat. Ini kalau orang kecewa. Tapi kalau orang senang, senyum, ya kan. Apa raut mukanya menarik, ya, raut mukanya juga ceria, cerah. Itu kalau orang yang sedang suka. Tapi kalau orang yang tidak suka, ya akan terasa. Makanya orang, sahabat-sahabatku, untuk mengetahui orang itu baik dan tidak, itu bukan karena kata-kata. Karena kata-kata bisa direkayasa. Bukan karena perilaku. Perilaku pun bisa direkayasa. Tapi untuk mengetahui bahwa orang itu baik atau tidak, ketika kita ada di sampingnya, kita merasa nyaman. Itu energi yang gak bisa dibuat-buat. Karena energi Allah yang buat. Merasa nyaman kita berada di sampingnya. Merasa senang berada di sampingnya. Padahal kita belum kenal. Itu energi namanya. Ya, energi itu namanya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa nih tidak pernah mengeluh, ya, maka insya Allah oleh Allah akan dimudahkan segala urusan kita. Mungkin memang tidak instan, ada sebuah proses, ya. Karena mengeluh itu dapat menimbulkan banyak masalah, ya. Coba Anda mengeluh dengan pemerintah gitu. Wah, tiba-tiba muncul ya para purnawirawan untuk minta mengganti wakil presiden. Ya, jadi muncul masalah yang lain, ya. Ada anak baru mau lulus SMA, dia mengkritisi gubernur Jawa Barat, ya. Mengeluh begitu dibalikan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tidak boleh protes, ya. Saya pernah suatu ketika ngisi kajian di salah satu masjid, ada bapak-bapak tua, dia bilang, wah pemerintahan kita ini nggak beres gitu. Bapak ngapain mendoakan? Ya Allah, saya bilang. Terus dia bilang, oh kalau begitu kita nih dilarang dong protes. Enggak, saya bilang, protes selama hatinya jernih nggak ada masalah. Mengkritik kalau hatinya jernih nggak ada masalah, sehingga tidak menimbulkan kerusakan, kegaduhan, gitu kan. Jadi ada caranya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stop mengeluh, ya. Kemudian ada alternatif selain mengeluh, ya. Jadi umat Islam, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, alternatif itu apa? Dengan kita tadi bersabar, bersyukur, berdoa saat menghadapi kesulitan. Kan Rasulullah Musa alaihissalam
itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, itu kan ada sebuah kesulitan. Yang didakwai apa? Raja masalahnya. Yang didakwai itulah Firaun yang pernah membesarkan dirinya, yang betul-betul memusuhi dirinya. Ya, ini bermasalah, ini masalah yang luar biasa. Sementara ini Allah memerintahkan. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dibikin tenang hatinya, dibikin lapang perasaannya ya. Sehingga apa? Dibikin lisannya tak lagi keluh ya. Rabbi srohli sodri, dilapangkan, dimudahkan segala urusannya ya. Wa yassirli amri, dimudahkan urusannya ya. Dan bahkan lisannya kan Rasulullah Musa alaihissalam itu kan karena waktu kecil makan bara itu jadi cadel, suaranya jadi kurang jelas. Maka ini minta sama Allah, ini kan kesulitan ini. Inilah sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah hikmah, contoh. Maka kemudian minta sama Allah, ya Allah, buatlah lisan ini menjadi sarana untuk bisa orang menangkap pesan ini menjadi paham. Allah yang memahamkan. Maka saya sama ketika saya ini berdakwah, saya berusaha untuk memberikan pemahaman. Tapi tidak semuanya orang bisa nangkap. Nah sebab itulah kita nih minta sama Allah. Biar Allah yang membolak-balikkan pikiran, membolak-balikkan pendengaran, membolak-balikkan gelombang suara yang tadinya kedengarannya salah dibuat oleh Allah menjadi benar. Ya, kenapa? Karena gelombang suara itu untuk sampai kepada pendengaran itu Allah yang mengatur melalui malaikatnya. Jadi sudah berserah sama Allah, maka itu menjadi biasa saja gitu, tidak menjadi gugup ya. Dan ada sebetulnya mengeluh yang dibolehkan. Mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Yang mengeluh yang dilarang itu kepada makhluk. Ya. Kepada makhluk pun ada yang dibolehkan, bukan mengeluh, tapi mencari cara sebagai sebuah sarana untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, ilmu. Nah itu boleh. Tapi kalau mengeluh, ya Allah, ini hidup saya susah banget sih. Ya Allah, ini udah usaha kok begini-begini aja. Nggak ada kemajuan. Ya kan? Nah, kemudian dinasihatin. Kalau dinasihatin, didengerin makanya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ya. Jadi kita nih mari hindari untuk mengeluh terutama kepada sesama manusia ya. Karena Islam, Allah, Rasulullah, malaikat tidak suka kepada kita nih mengeluh, kebanyak mengeluh ya. Karena keluhan ini membuat diri kita hidup semakin keruh ya. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan membuat kita hidup menjadi makmur ya. Kenapa? Karena pikiran menjadi bening ya, menjadi jernih sehingga banyak ide-ide muncul yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau ada yang mau bergabung juga saya persilahkan ya. Saya sudah tag yang mau bergabung tapi belum masuk ya, ini belum takdirnya Allah ya. Sekali lagi kalau ada yang memang mau bertanya, saya masih buka ruang. Selamat bergabung dari Majalengka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Kemarin kita nih ngadain silaturahim dengan warga Majalengka ya, Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ya. Itu kemarin dengan Bapak Profesor Dr. Rohmin Dahuri ya, anggota DPR RI. Kemarin hadir ya dari sahabat-sahabat yang lain. Salam ya untuk teman-teman yang ada di Majalengka, ajak kawan-kawan. Dan supaya ini semakin berkembang ya, medsos TikToknya silakan diajak kawannya, dikasih komen, kemudian kalau berkenan silakan di follow, kalau enggak ya nggak ada masalah juga. Dan memang saya ini berdakwah bukan untuk dimonetisasi dan sampai saat ini pun belum saya lakukan. Maka ini memang menjadi media dakwah. Dan kalau ada yang salah malah dikritik ya, dikritik. Karena salah satu ciri khas orang yang betul-betul kaya ya, senantiasa dia kalau ada orang yang salah itu dikritik ya, kritik dengan membangun ya. Bahkan kritik yang pedih sekalipun, yang pedas sekalipun saya siap ya untuk kemajuan insyaallah. Kalau kemudian tidak ada yang mengkoreksi, merasa diri paling benar. Kalau tidak ada yang mengkritisi, merasa diri paling pintar, nanti jadi bahaya.
Kalau kemudian ada yang mengkritik, ya nggak apa-apa. Jangan merasa minder. Wah, saya kan ilmunya lebih rendah. Wah, nggak ada. Ilmu itu oleh Allah dikasih diri sesuai dengan kelebihan masing-masing, ya. Kalau ada yang lebih, memang Allah yang kasih. Kalau ada yang kurang, mari kita saling melengkapi dengan kekurangan ini. Makanya perintah dari Allah, wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Jadi posisinya tidak ada yang lebih dominan. Mohon izin bertanya, boleh? Kalau mau mengundang Pak Ustadz untuk isi kajian, oh boleh, silakan, nanti japri saja, ya. Nanti japri saja, siap, insya Allah, ya. Dan memang kemarin itu ada yang mengundang, Pak Ustadz, ini posisinya kan agak jauh, kita nggak bisa menjemput. Ya, saya bilang, saya punya kendaraan, Allah takdirkan kasih kendaraan, makanya saya datang. Selama saya memang nggak ada waktunya luang, ya, nggak ada ngisi, saya insya Allah datang. Cuman saya informasikan, biasanya kalau weekend, ya, khususnya Sabtu, Ahad, saya ini sudah punya kajian rutin. Di Ahad pertama, saya biasa ngasih kajian akhlak dan motivasi di Masjid Al-Murtadha, ya, yaitu adanya di Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, persisnya di Jalan Nangka, belakang Mall Ayon, Mall Ayon Tanjung Barat, ya. Ini kalau yang mau undang, ya. Kemudian di Ahad kedua saya ngisi di Masjid Nurul Rahman. Nurul Rahman juga masih ada di Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa. Persisnya itu dekat gedung apa ya? Gedung yang leasing itu. Tapi persisnya ada pom bensin yang punya Pertamina yang ada di Tanjung Barat, Jagakarsa. Belakangnya Aneka Tambang, ya. Belakangnya Aneka Tambang, Gedung Antam. Itu di Ahad kedua. Kemudian di Ahad ketiga saya ngisi di Kelurahan Pejaten Timur, tepatnya di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman. Ya, Masjid Ar-Rahman ini adanya di Kampung Jawa tepatnya. Kemudian di Ahad keempat saya, ini kadang-kadang kalau di Ahad keempat, ya masih bisa tuh, memang saya kasih kesempatan untuk umum, ya. Ya, biasanya. Kalau Ahad kelima, itu kan kalau misalnya ada Ahad kelima, saya ngisi di Masjid Nurul Ihsan. Itu adanya di Jalan Kemuning, Pejaten Timur. Persisnya dekat belakang Badan Intel BIN, ya. BIN, ya, ada Badan Intel yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, kemudian di Sabtu awal saya ngajar di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam itu adanya di Kampung Jawa juga. Memang saya nyari yang agak terlalu dekat gitu dengan rumah, karena saya tinggal di Pejaten Timur juga. Nah, di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Kemudian di Sabtu kedua saya ngisi di Masjid An-Nur, ada di Kampung Jawa juga, ya. Nggak terlalu jauh dari masjid yang tadi. Kemudian di Sabtu ketiga saya ngisi di Masjid Nurul Ikhlas di Kampung Jawa juga. Dan Sabtu keempat saya ngisi di Pasar Minggu, di komplek kepolisian, ya, Polsek Pasar Minggu. Jadi kalau memang mau mengundang, nah itu masih ada kesempatan di Ahad keempat, ya. Tapi ini harus agak cepat-cepatan karena memang kadang memang begitu banyak, biasanya 1 bulan sebelumnya itu sudah masuk, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun kadang suka ngisi juga di subuh gabungan. Tapi ini lihat situasi yang pas gitu, kayak kemarin memang diminta juga di subuh gabung yang ada di Jakarta Selatan, Cilandak, Depok gitu kan. Tapi karena memang tidak memungkinkan waktunya, karena sudah ada jadwal rutin, kita tidak bisa menghindari itu. Karena kita ini sebagai sebuah tanggung jawab moral, ya. Bukan tentang masalah tentang honor, ya. Karena memang kalau yang namanya kajian bukan mengejar honor, memang itu dakwah. Hari-hari memang saya ini sebagai konsultan, saya lebih banyak mengajar di banyak perusahaan dan juga banyak mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Ustaz, bagaimana menghadapi trauma tentang kepercayaan? Maksudnya kepercayaan gimana nih?
Mungkin ini ya, apa namanya, kepercayaan terhadap diri dari orang lain. Nah, memang hidup ini ya, ini Mbak siapa nih? Nggak begitu kelihatan tulisannya, mohon maaf. Kadang pakai kacamata pun agak silau ya. Kalau menghadapi tentang trauma, tentang kepercayaan yang memang gini, bahwa trust ya, kepercayaan seseorang kepada diri kita itu kan ada beberapa hal yang menimbulkan bahwa kita ini dipercaya sama orang. Satu, kita ini amanah ya. Kita ini amanah terhadap apa yang ditanggungjawabkan. Yang kedua, ya selain kita amanah, kita ini betul-betul bertanggung jawab. Maka kan karena dengan amanah itu akan menghasilkan tanggung jawab. Kalau kita ditugaskan oleh seseorang, lembaga atau organisasi atau bahkan komunitas sosial gitu kan. Ternyata kita misalnya kita ditugaskan, tapi kemudian kita tugaskan itu ternyata tidak terpenuhi. Nah, kita tidak terpenuhi ini kan orang menjadi tidak trust. Nah, ketika tidak trust sama kita, tidak percaya sama kita, nah kan kita coba harus menjelaskan kepada mereka kenapa ini gagal. Ya kan? Bisa saja karena mungkin kita ini kurang fokus. Kenapa kita kurang fokus? Karena banyak hal yang memang kita jalankan, ya. Misalnya kita di organisasi, katakanlah organisasi majelis taklim kan. Kita ngurusin keluarga, ya kan, karena nih ibu-ibu yang bertanya kan ngurusin keluarga. Luar keluarga itu bukan hanya sekadar suami, ada anak, ada ada suami, ada anak, ada yang lain yang harus diperhatikan. Tapi ternyata suami menuntut gitu kan, ini harus itu segala macam yang harus kita lakukan. Sehingga amanah yang harusnya kita jalankan yang di organisasi itu tidak kita jalankan dengan sepenuh hati. Akhirnya apa? Berantakan. Dan orang kemudian mencabut itu terhadap amanah itu. Kalau kita nih nggak terima, ya kan kita marah itu. Nah ini apa? Kalau kita marah, memunculkan traumatik. Ya kan? Terhadap kejiwaan. Apalagi kita diintimidasi. Ya sudah. Akhirnya akan menjadi trauma. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mencoba untuk perlahan-lahan. Kan ditanyakan bagaimana caranya. Caranya kita coba untuk memahami tentang diri sendiri. Memahami tentang apa yang kita lakukan. Ya, kita menyadari tentang kekeliruan kita. Menyadari tentang kesalahan kita. Dan kemudian kita minta ampun kepada Allah. Dan minta maaf kepada orang yang pernah kita khianati. Ya. Nah, kalau kemudian itu dengan teman-teman yang pernah mencoba kita belum bisa, ya hindari dulu. Ya, hindari dulu seperti gimana tadi. Supaya apa? Traumatiknya itu nggak muncul lagi. Kalau nanti kita sudah kuat, karena Allah menguatkan kita nih mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara kita juga menambah wawasan, menambah ilmu, bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, Allah yang punya ketentuan. Satu, dan tidak ada manusia yang bebas dari yang namanya ujian. Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka trauma itu insya Allah perlahan-lahan itu akan hilang. Ya, kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi sahabat-sahabat itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, kalau ada yang mau mengundang, kalau kemudian tidak terpenuhi, bukan saya tidak mau datang, ya kan? Kayak kemarin tuh Idul Fitri itu banyak banget yang minta. Tapi kan Idul Fitri hanya satu tempat. Ya, hanya satu tempat yang kita datangi. Sekarang saja nih baru seminggu baru hari raya Idul Fitri sudah ada yang booking. Ya, minta untuk khutbah Idul Fitri. Ya, karena dia lebih duluan ya kita catat lah. Kalau kemudian nih banyak yang memang sudah mepet-mepet minta. Idul Adha itu aja sekarang aja sudah entah berapa masjid yang minta gitu kan. Tapi kalau kita sudah penuhi satu, ya, itu kan bagian daripada untuk menjaga amanah, ya, jaga amanah. Dan kita sudah sanggupin, ya. Sempat juga ada yang bilang begini, Ustadz, masjid kami besar, jamaahnya banyak, honor kami agak besar. Saya bilang, ya Allah, saya ini bukan ngejar itu, ya, meskipun kalau ada terima gitu kan, kalau enggak ya nggak ada masalah gitu kan. Itu saya nggak pernah menguangkan, memonetisasi tentang dakwah gitu kan, diuangkan gitu untuk mengejar uang gitu dari dakwah itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong saya juga ingatkan, tolong saya juga dikritik, tolong saya juga dikasih masukan supaya ini
tetap stabil. Kita nih manusia ini tempatnya salah. Mari kita saling menjaga. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah. Kalau saat ini ada masalah menghampiri kita, itu adalah cara Allah menyayangi kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.